Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Abdurrahman Afifi Operjakse BA, masih membawakan kitab Al-Mulakhas Fiqih. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema hal yang disunahkan dan yang diperbolehkan di dalam sholat. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman atau nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dalam rangka menuntut ilmu. Dan tentunya salawat dan salam tetap kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ana hormati DKM Masjid At-Tauhid, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Bambang hafizahullah, para panitia kajian, dan ikhwan dan akhwat sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga amal ibadah kita dan keistiqomahan kita di dalam rangka belajar ilmu agama atau dalam rangka menuntut ilmu. Pembahasan pada malam hari ini insyaallah bukan hal yang asing bagi kita. Sebagian sudah pernah kita dengarkan, dan mungkin juga sebagian kecil yang belum kita dengarkan. Insyaallah akan kita bahas bab fi bayani ma yustahabbu aw yubahu fi'luhu fi shalah. Kata mu'allif rahimahullah, hafidhahullah, Syekh Shalih Fauzan masih hidup. Bab menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Yang pertama disebutkan yasunnu lil musalli raddul mari min amamihi qariban min. Bagi orang yang salat disunahkan mencegah orang yang melewati di dekat hadapannya. Ini sudah kita ketahui. Dan ini termasuk gerakan yang dibolehkan. Jadi kalau ada orang lewat, maka kita cegah, kita hadang. Dan ingat di sini penjelasannya lengkap. Yasunnu lil musalli raddul mari min amamihi qariban minhu, yang dekat darinya. Kalau orang jauh, ya seandainya orang itu melewati orang salat dan itu jauh darinya, ya sudah biarkan. Jangan atau malah jalan mendekatinya. Di sini sebutkan. Jadi yang dekat di depan dia saja.
yang orang melewatinya dia harus mencegahnya, dia harus menghadangnya. Ada dalilnya? Tentunya ada. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, fala yada'u ahadan, jangan biarkan seorang pun yamurru baina yadayhi, yaitu melewati di hadapannya. Jangan biarkan seorang pun melewati di hadapannya. Fa in aba, jika dia menolak, fal yuqatilhu, maka perangilah. Fa inna ma'ahu qarinu, karena bersamanya adalah syaitan. Fa inna ma'ahu qarin. Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Tapi di sini dikatakan fa in aba, jika dia menolak ketika dicegah, fal yuqatil, maka perangilah. Bukan dibunuh ya. Tapi dalam artian di sini ya berusaha kita untuk mencegahnya, karena orang yang melewati di depan orang salat, fa inna ma'ahul qarin. Apa itu qarin? Antum sering mendengarkan qarin. Namun apa itu qarin? Apakah dia setan, jin, atau malaikat? Dia sebagai apa? Fungsinya qarin sebagai apa? Yang pertama dia siapa dulu? Kembaran kita. Apakah dia jin atau setan? Naam, dia jin. Atau dikatakan setan, tapi setan dari kalangan jin. Insyaallah kita ulangi sedikit. Intinya 4 hal: manusia, jin. Jadi dua makhluk, manusia dan jin. Adapun syaitan dan iblis itu adalah sifat dari jin. Insyaallah mudah sekali memahaminya. Jangan didefinisikan panjang lebar. Ada makhluk halus, ada yang makhluk yang agak kasar, agak tampak sedikit, agak halus lagi sedikit. Ribet. Intinya manusia, kita paham. Jin itu makhluk, dan dari kalangan jin yang membangkang, sebagaimana yang kita ketahui sering dijelaskan oleh asatizah kita. Dari kalangan jin yang membangkang dikatakan syaitan. Manusia juga yang membangkang, karena itu sifat, syaitan itu sifat, maka bisa dikatakan syaitan. Dan nenek moyangnya yang membangkang itulah iblis, dan mereka semua dari kalangan jin. Qarin ini adalah pasangan setiap manusia. Ada disebutkan dalam hadis, kita baca, menarik sekali. Ada pasangan manusia itu, ada kalangan jin, ada juga dari kalangan malaikat. Ada pertanyaan menarik setelahnya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai qarin? Punya. Naam, Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam mempunyai qarin, tapi qarinnya baik, sudah masuk Islam. Kalau qarin antum dan antunna masih belum jelas, makanya sering maksiat. Tapi kita baca ini hadisnya berkenaan dengan qarin. Hadis yang maksudnya lafaznya adalah sebagai berikut. Apa maksud qarin tersebut? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam walil malaki lammatan, fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq, wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah, wa man wajada al ukhra falyata'awwadz billah minasyaitonir rajim. Tsumma qara'a asyaitanu ya'idukum al faqra wa ya'murukum bil fahsya'i, al-ayah sampai seterusnya. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan pada manusia, malaikat juga memiliki bisikan. Bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran,
sedangkan bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran. Barang siapa mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Kemudian hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa mendapatkan yang lain, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setan yang dilaknat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Hadis riwayat Imam Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Malaikat dan setan di dalam hadis inilah yang disebut dengan istilah qarin. Di dalam hadis lain disebutkan an Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Yang artinya tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya qarin dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, perhatikan, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Kepada Anda juga wahai Rasulullah, ditanyakan, apakah engkau juga mempunyai qarin wahai Rasulullah? Qal wa iyyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kata Rasulullah, beliau menjawab, juga kepada saya. Berarti saya juga ada mempunyai qarin, tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadis dari Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud. Qarin, lalu secara bahasa artinya apa qarin? Pasangan. Kalau kata antum tadi kembaran, tapi lebih di sini sebutkan pasangan. Qarin secara bahasa artinya pasangan, orang yang digabungkan, orang yang dijadikan kawan. Berarti kita dijadikan kawan oleh qarin, oleh syaitan. Sehingga qarin di dalam hadis ini maksudnya adalah jin atau malaikat yang disertakan kepada setiap manusia. Jin tersebut selalu mengajak kepada keburukan, sedangkan malaikat selalu mengajak kepada kebaikan. Adapun hikmah diadakannya qarin bagi manusia dari kalangan jin dan malaikat itu adalah sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Wallahu alam. Yang selanjutnya, terakhir masalah qarin. Kalau kita meninggal, apakah qarin ikut meninggal? Atau masih tidak ikut meninggal? Nah, ya pendapat yang kuat, qarin kalau kita meninggal habis tugasnya. Dia tidak ikut meninggal. Yang selanjutnya kita lanjutkan baca kitab. Lakin idza kana amamal musalli sutra, namun apabila di depan orang yang salat ada sutra, pembatas, atau syai'un murtafi, sesuatu yang tinggi, min jidar au nahwihi, baik dia itu dari tembok atau dinding atau sejenisnya. Alhamdulillah kita juga sudah tahu sutra ada. Fala ba'sa ayyamurra min waraiha. Maka kalau ada orang salat dan di depannya sudah ada sutra, maka kita tidak apa-apa melewatinya karena sudah ada pembatasnya. Wa kadza idza ihtaja ilal mururi lidaikil makan. Demikian pula halnya jika orang yang melewati dikarenakan tempat yang sempit, fayamuru, maka dia melewati, fala yarudduhu al-musalli. Kalau tempat sangat-sangat sempit, darurat dan dibutuhkan. Nanti di sini akan dibahas bagaimana orang yang salat di Masjidil Haram. Apakah sutroh itu tetap berlaku atau tidak? Wa kadza idza kana yusalli fil haram. Nah, di sini disebutkan. Begitu juga kana yusalli fil haram. Jika seorang
dia salat di Masjidil Haram. Fala yamna al-murura baina yadayhi. Tidak boleh mencegah orang yang melewati di depan atau di hadapannya. Tapi nanti di sini ada perselisihan di antara sama-sama ulama Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tapi diperinci lagi, dan Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah juga ada pendapat lain, dan ada rinciannya juga tentang salat di Masjidil Haram. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah wan nasu yamurrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Mekah dan orang-orang berlalu lalang lewat baina yadayhi, melewati di hadapannya, walaysa dunahum sutrah, dan tidak ada di antaranya pembatas. Rawahul khamsah, diriwayatkan dari 5 periwayat hadis. Siapa 5 periwayat tersebut? Sini disebutkan akhrajahu min hadis Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, yaitu Abu Dawud, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa lafaz An-Nasa'i wa Ibnu Majah juga. Ada 5. Tib wattikhadus sutrati sunnah fi haqqil munfarid wal imam. Menggunakan sutra pembatas, hukumnya adalah sunnah bagi imam atau untuk seorang imam, atau di sini al-munfarid orang yang salat sendirian, dan imam, hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, fal yusalli ila sutra, hendaklah dia salat yaitu menghadap ke arah sutra, wal yadnu minha, dan mendekat darinya, maksudnya dekat ke arah sutra, jangan terlalu jauh, harus ada pembatas yang menghalanginya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id. Wa amal ma'mum fa sutratuhu sutratu imamih. Adapun makmum, kita yang di belakang, sutra kita adalah imam. Sutra kita adalah imam bagi saf yang di depan. Tip di sini selanjutnya, walaisa ittikhadu sutrati biwajibin. Menggunakan sutra hukumnya tidaklah wajib. Li hadis Ibni Abbas. Tapi di sini ada perselisihan. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di padang pasir, fadain, laisa baina yadayhi syai'. Tidak ada sesuatu apapun di hadapannya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Akan tetapi hadis ini akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Baihaqi. Tetapi kata Syekh Albani rahimahullah, hadis ini dhaif. Namun ada hadis yang menguatkannya. Ada hadis yang menguatkannya. Yaitu hadis sahih yang lainnya. Kita bacakan. Dalam hal ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'di saf fanazaltu wa arsaltu al-atan tarta'u wa dakhaltu fis saf falam yunkir dzalika alayya ahad. Rawahu Imam Bukhari. Artinya ini hadis yang menguatkannya. Kalau hadis tadi dhaif, tapi ada yang menguatkannya, berarti dapat dijadikan hujjah. Artinya aku datang dengan menunggang seekor keledai betina. Saat itu aku menjelang usia baligh, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami kaum muslimin, yaitu di Mina, tanpa menghadap dinding. Lalu aku lewat di hadapan salah satu shaf. Setelah itu aku turun dari keledai tersebut dan melaksanakannya.
untuk pergi ke shop tersebut. Tak seorang pun yang mengingkari perbuatan beliau tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang di sini disebutkan ila ghairi jidar, tanpa menghadap dinding. Artinya apa di sini? Katanya yaitu tanpa shop, salat tanpa shop. Tip tadi terlewatkan pembahasan salat di Masjidil Haram. Pendapat yang pertama, Syekh Shalih Al-Utsaimin secara fatwanya, orang yang lewat di depan orang salat secara mutlak dia berdosa, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini fatwanya. Dia berdosa secara mutlak. Hanya saja boleh lewat di tempat seandainya itu tempat orang yang tempat lewat. Seandainya orang lagi tawaf, dia sholat di tempat orang tawaf, maka itu tidak jadi masalah karena pengecualian. Atau arah orang masuk keluar di arah pintu tapi dia sholat, maka kita tidak mengapa sholat di sana. Karena di sana kalau kita baca fatwa beliau yang salah ya ada orang sholat karena dia tidak mencari sutra dan dia sholat bukan di tempatnya. Ini perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sedangkan perkataan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, meski hadis mengatakan seandainya hadis dhaif, namun dikuatkan perbuatan asar, perbuatan para sahabat dan keumuman dalil di dalam Islam bahwasanya Islam itu mudah, tapi tidak boleh kita bermudah-mudahan. Dan di Masjidil Haram termasuk di dalam keadaan darurat. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan. Jadi sama pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dengan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah. Jadi tidak harus kita pakai sutroh. Jadi tidak apa-apa orang lewat karena darurat di Masjidil Haram. Adapun sama-sama Masjid Haram, sama-sama masjid mulia, di Masjid Nabawi ada yang mengatakan dia berlaku lagi sama kayak masjid-masjid lain. Ini hanya dibahas di Masjidil Haram. Apalagi di masjid kita. Di masjid-masjid selain Masjidil Haram, maka berlaku kita harus ada sutrohnya. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, wayan bagi antakuna as-sutra qaimatan kamukhiratir rahli. Sutra digunakan seharusnya atau semestinya dia berdiri. Nah, kita sudah praktek alhamdulillah. Dalam keadaan berdiri tegak sutranya. Seperti sandaran pelana onta, kamu khiratir rahli ai qazra zira' atau seukuran satu hasta, sawaan kanat daqiqatan, baik dia sutranya tipis au aridatan atau tebal. Wal hikmatu fi ittikhadhiha, lalu apa hikmahnya menggunakan sutra? Litamna al-mara baina yadayhi, tentunya yaitu agar melarang atau mencegah orang yang melewat di hadapan orang yang salat. Walitamna al-musalli minal insyighali bima wara'uha, dan melarang atau mencegah orang yang salat itu dari minal insyighal, jadi dari kesibukan, dari bima wara'uha, dari orang yang mungkin lewat di belakangnya atau di hadapannya. Wa in kana fi sahra, adapun kalau di padang pasir, shalla ila syai'in syakhisin min syajarin. Kalau di padang pasir salat yaitu menghadap ke sesuatu yang syakhisin tegak, suatu sosok yang tegak, misal min syajarin dari pohon, au hajarin dari batu, au asa atau dari tongkat. Fa illam yumkin gharzul asa, jika tidak memungkinkan tongkat itu ditancapkan,
di padang pasir ada tongkat tapi ditancapkan tidak bisa. Lalu gimana? Tidak bisa ditancapkan fil ardi di bumi. Wada'ahu baina yadayhi ardo. Dia meletakkannya di hadapannya dengan melintang. Jadi enggak apa-apa kalau tidak bisa ditegakkan. Kemudian wa idza iltabasatil qira'atu 'alal imam. Perhatikan hal-hal yang dibolehkan apabila imam salah di dalam bacaan atau ragu-ragu, samar-samar, rancu. Fal ma'mum ayusmi'ahu. Maka seorang makmum harus mengingatkannya bacaan yang benar. Alhamdulillah ini sudah sering kita praktekkan. Jadi kalau imam salah, bacaan ayatnya langsung disebutkan ayat-ayat yang benarnya. Tetapi ingat ikhwan sekalian, khususnya ikhwan, karena sholatnya di belakang imam, kalau akhwat jauh. Jadi tunggulah imam itu ya mengingat terlebih dahulu. Biasanya imam itu dia berusaha sekali dua kali dia untuk mengingat. Ini terkadang ada kita yang mungkin khawatirnya ada riya. Imam salah sedikit senang kan ya, langsung dibenari. Aku nih hafal juga, bukan imam dewek. Nah jadi tunggulah imam itu kalau dia sudah mengulangi sekali salah, dua kali salah. Imam juga ngerti biasanya. Kalau nggak dia langsung ruku atau dia mengganti ayat lain. Tapi kalau imam berusaha untuk membenari dan melanjutkan ayat itu, biasanya dia kalau sudah nggak bisa lagi mendengarkan makmum. Qadarullah biasanya ada makmum yang berusaha membenarkan, tetapi ayatnya juga lewat biasanya. Jadi ya ada pengalaman juga. Jadi sengaja menunggu makmum yang membenarkan, tetapi dia juga lewat satu ayat. Ya akhirnya tetap lewat satu ayat. Masya Allah, Allah memberikan kemudahan di dalam ibadah. Yang penting kita ibadah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerjakan dengan ikhlas. Jadi seandainya kalaulah tidak ada syariat untuk membenarkan bacaan imam, subhanallah sulit juga bagi imam. Jadi sekarang ada kemudahan. Ada contohnya dari Nabi SAW, jika salah bisa dibenarkan dengan bacaan yang benar. Kemudian selanjutnya wa yubahu lil musalli lubsu thawbi wa nahwihi. Perhatikan di sini hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, diantaranya bagi orang yang salat dibolehkan mengenakan pakaian dan sejenisnya, wa hamlu syai'in wa wad'uhu, membawa dan meletakkan sesuatu, dan wa fathul bab, dan membuka pintu. Kita dalam keadaan salat boleh membuka pintu, dibolehkan. Ada enggak dalilnya? Dari siapa? Dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Di sini enggak disebutkan, tapi kita baca hadisnya. Dan ini subhanallah, menunjukkan ya kita tahu rumah Rasulullah kecil sekali. Nah, jadi kalau antum rumah antum besar, antum sholatnya di ruang tamu atau khusus tempat sholat, nah tentunya jauh sekali. Kalau di sini disebutkan karena dekat, karena kecil rumah Rasulullah SAW. Kita baca dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, istaftahtul baba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu'an wal babu 'alal qiblati famasha an yaminih aw an yasarih fa fatahal baba thumma raja'a ila musalla. Artinya saya minta dibukakan pintu, kata Aisyah radhiyallahu anha, sementara Rasulullah SAW sedang salat sunnah dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan
agak serong ke kanan atau ke kiri, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat salatnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh membuka pintu, tetapi di tentunya kondisinya dekat, dan ini di rumah, bukan di masjid. Seandainya imam membuka pintu, tentunya tempatnya juga jauh. Ini dalil menunjukkan boleh kalau antum lagi salat membuka pintu. Tapi ingat, nanti dijelaskan tetap ada batas-batasan. Yang selanjutnya, walahu qatlu hayyatin wa aqrabin. Dalam keadaan salat boleh membunuh ular dan kalajengking. Ini perkata Rasulullah SAW, li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-aswadain fi shalah. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh al-aswadain, itu ular dan kalajengking, ketika di dalam salat kalau ada. Al-hayya wal aqrab. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa sahhahahu. Lakin la yanbaghi lahu ayukthira minal af'al al-mubaha fi shalah illa darurah. Namun demikian, kita jangan terlalu memperbanyak gerakan-gerakan yang mubah di dalam salat kecuali darurat atau mendesak. Fa in aktsara minha min ghairi darurah. Kalau dia fa in aktsara minha min ghairi darurah, jika dia melakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang tanpa mendesak, wa kana mutawaliyatin, dan secara berturut-turut, abtalat salah, maka salatnya batal. Yang yang gerakan yang tanpa mendesak, li'anna dzalika mimma yunafi as-salah, karena hal tersebut bertentangan dari prinsip salat, wa yushghilu anha, dan menyibukkan darinya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi 4 hal di dalam gerakan salat. Sini disebutkan, yang pertama, syarat batalnya salat karena melakukan gerakan selain bagian dari salat ada 4. Yang pertama, terlalu sering. Yang kedua, bukan bagian dari gerakan salat. Yang pertama sering, terlalu banyak bergerak. Yang kedua, bukan bagian dari gerakan salat. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan mendesak, gerak terus, padahal tidak terlalu mendesak. Yang keempat, berturut-turut, artinya tidak terpisah, selalu digerakkan, berturut-turut, tidak terpisah. Sebutkan di dalam Asy-Syari' Al-Mumti'. Kita lanjutkan. Ulmazan. Kemudian wa idza arada lil musalli amrun kal istizan alaih, dan apabila orang yang salat mendapati perkara kal istizan alaih, ada orang yang meminta izin kepadanya sedangkan di dalam keadaan sedang salat, au sahwi imami, atau dia lupa atau imamnya lupa, au khafa 'alal insan al-wuqu'a fi halakati, atau dia khawatir terjadi pada seseorang membahayakannya, falahu atanbih, maka dia mengingatkannya, ala dzalik bi ayyusabbiha ar-rajul wa tasfaqul mar'ah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini ya, kalau salah gerakan ya, kalau salah bacaan langsung dibacakan bacaan yang benar. Kalau salah gerakan dikatakan bi ayyusabbih, yaitu dengan bertasbih subhanallah. Untuk lelaki wa tasfiqul mar'ah, dan untuk perempuan harus menepuk. Di sini ada kesalahan bagi perempuan, bagi yang enggak ngerti. Bagian ada yang salah mengartikan juga.
Ini ada hadis Rasulullah SAW, liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza nabakum amrun, jika ada sesuatu yang mengingatkanmu di dalam salat, fal yusabbih ar-rijalu, untuk laki-laki dengan bertasbih kalau di salat di dalam gerakan, wal tusaffikin nisa, dan untuk perempuan, jadi di sini dijelaskan untuk perempuan di telapak tangannya yang kanan ditepukan kemana? Ke kiri, yang punggung, yang punggungnya kiri, bukan yang sesama telapak kanan. Maka ini banyak kekeliruan. Nah, jadi kayak gini. Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Masih satu halaman lagi, kita lanjutkan ba'da salat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu. Marilah para jamaah kita meluruskan saf. Kami mohon kepada para jamaah untuk menonaktifkan handphone sebelum mulai salat. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد
منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nukmil, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, mengucapkan salam. Di sini disebutkan wala yukrah salam 'alal musalli, dan tidak dilarang mengucapkan salam kepada orang yang salat idza kana ya'rifu kaifa yaruddu, apabila seorang yang salat dia tahu cara menjawabnya. Jadi pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan kalau orang mengucapkan salam cukup menjawabnya dengan isyarat. Di sini dijelaskan walil musalli hina idzin raddus salam fi halis shalah bil isyarah. Bagi orang yang sedang salat, dia menjawab salam di dalam kondisi salat cukup dengan isyarat, itu tangannya. Jadi telapak tangannya di bawah. Jadi dia bilang ngatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salat cukup menjulurkan tangannya ke depan dengan telapak tangan ke arah bawah. La bilafzi, tidak dengan lafaz. Insyaallah ini juga kita sudah mengetahuinya. Fala yaqul, dan jangan menjawab. Jangan katakan waalaikumsalam. Fa inna raddahu bil lafaz, karena dia menjawab dengan lafaz tersebut batalat bihi salatuhu, maka salatnya batal. Karena dianggap berbicara. Di sini disebutkan li'annahu khitab adami. Menjawab salam di dalam salat termasuk berbicara dengan manusia. Walahu ta'khiru raddi ila ma ba'da salam. Dan dibolehkan menjawab salam setelah salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang menjawab salam dari baru boleh dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perhatikan, yang mengucapkan dia harus mengetahui. Dia harus mengetahui orang yang salat ini dia tahu bagaimana cara menjawab di dalam salat, yaitu dengan isyarat. Kemudian hal-hal yang dibolehkan di dalam membaca surat di dalam salat. Wa yajuzu lil musalli ayyaqra'a iddata suwarin fi raq'atin wahidah. Bagi orang yang salat dibolehkan membaca beberapa surat di dalam satu rakaat. Dan kita sering mendengarkan di dalam salat witir. Ini baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau kita di salat apa saja boleh. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, boleh kita beberapa surat kita baca. Nanti di sini disebutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 fi sahihi, berdasarkan di dalam sahih dalam riwayat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam satu rakaat min qiyami, di dalam keadaan berdiri, bil baqarah, membaca surah al-baqarah, wan nisa wa ali imran, 3 surat sekaligus. Berapa juz? 5 juz, aneh hitung tadi. 5 juz 2 lembaran, 6. 5 juz lebih di dalam satu rakaat. Nah, ini menunjukkan dalil boleh. Masya Allah, tabarakallah. Panjang 6 juz, 5 juz lebih. Kita Ramadan aja yang tidak sampai 1 juz kadang sudah tidak kuat. Perhatikan. Kemudian wa yajuzu lahu ayyukarrira qira'atas surati fi raq'atain, dan dibolehkan mengulang-ulang atau membaca surat di 2 rakaat. Di sini kalau tidak salah seandainya membaca ayat yang sama, rekan membaca ayat, seandainya tadi membaca surat At-Tin,
Rekan kedua baca surat At-Tin lagi, boleh nggak? Boleh, 6. Atau kulhu terus, senjata andalan, 3 kul. Tapi insyaallah kalau ikhwan banyak hafalannya, banyak pula lupa. Mengulangi lebih sulit daripada menghafal yang baru. Itu pengalaman semuanya. Kemudian bagaimana yang terjadi? Sering imam baca di pertengahan, ngambil pertengahan doang, atau ngambil di ujungnya doang. Yang sering itu surah An-Naba, ngambil di ujung, innalil muttaqina mafaza ilal akhir al-ayah. Boleh enggak? Nah, boleh. Jadi alhamdulillah, apa yang kita lakukan, apa yang dibaca imam selama ini itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wa yajuzu lahu qira'atu awakhiris suwari wa awsatiha, dan dibolehkan dan boleh membaca akhir surat atau pertengahan surat saja. Jadi boleh. Asal jangan antum ya khawatirnya ini termasuk main-main dalam salat. Sudah baca surah Al-Fatihah lalu antum baca pendek Yasin, Allahu Akbar. Janganlah. Atau Alif Lam Mim, karena itu ada terjadi ya. Ini termasuk khawatirnya kita bermain-main di dalam ibadah. Lamma rawa Ahmad wa Muslim an Ibnu Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula min raq'atil fajri qaulahu ta'ala. Rasulullah membaca di sini salat sunnah fajar, bukan salat subuhnya, salat sunnahnya raq'atul fajri. Raq'atul fajri qaulahu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma unzila ilaina, dan kami telah beriman terhadap kitab yang telah diturunkan kepada kami. Surah Al-Baqarah ayat 136. Wa fi tsaniyah al-ayah fi Ali Imran. Kemudian membaca surah Al-Imran. Bunyinya qala ta'ala qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alau, mari menyeru ila kalimatin sawa, kepada mari menyeru kepada perkataan yang atau kalimat yang sama, bainana wa bainakum al-ayah sampai seterusnya. Surat Ali Imran ayat 64. Wali umumi qaulihi ta'ala, dan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Surat Al-Muzammil ayat 20. Lakin la yanbaghi al-iktsar min dzalik, akan tetapi seyogyanya al-iktsar min dzalik, ya kita memperbanyak bacaan, bal yuf'alu ahyanan. Di sini disebutkan maksudnya seyogyanya al-iktsaru min dzalik bal yuf'alu ahyanan, dan terkadang Rasulullah melakukannya sekali saja, bacaan yang disebutkan di atas tadi. Terakhir insyaallah, walil musalli ayasta'idza 'inda qira'ati ayatin fiha dzikru adzabin. Nah, ini diantara sunnah juga di dalam salat, bahwasanya bagi orang yang salat boleh meminta perlindungan ketika mendengarkan atau ketika membaca ayat-ayat yang mengandung azab. Wa ayas'alallaha 'inda qira'ati ayatin fiha dzikru rahmatin, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat yang mengandung atau yang berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahu ayusalliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda qira'ati dzikrihi. Perhatikan, dibolehkan juga di dalam salat apabila terkandung walahu ayusalliya, dan kita bersalawat atau walahu bersalawat 'ala nabi, bersalawat, orang yang salat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika inda qiraati dzikri, ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ta'akkad as-salah alaihi inda dzikrihi, karena salawat tersebut untuk disebut dibacakan salawat tersebut ini ditekankan ketika disebutkan namanya.
Hadhihi jumlatun minal umur allati yustahabbu lak. Demikian sejumlah perkara-perkara yang dianjurkan atau disunahkan untuk Anda atau untuk pembaca, au yubahu lak, atau dibolehkan bagi para pembaca atau bagi Anda, fi'luha halas salah, dilakukan di dalam salat. Aradnaha alaika, kami memaparkan kepada pembaca, raja'a an tastafida minha, kami berharap Anda dapat mengambil pelajaran dari membaca penjelasan tersebut, wa ta'mala biha, dan diamalkan dan mengamalkannya, hatta takunu ala basirah, hingga kita dapat salat yaitu dengan mengilmui, dengan yakin, bukan hanya sekedar salat atau katanya kila wa qala, hatta takunu ala basiratin min dinik, hingga kita dapat melakukan ibadah salat dengan yakin, dengan ilmu di dalam dari agamamu. Wa nas'alullaha lana walaka al-mazid minal ilmi an-nafi' wal amali salih, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wal yu'lam, dan perlu diketahui, anna salata ibadatun 'azimatun, sesungguhnya salat adalah ibadah yang agung. La yajuzu ay yuf'al aw yuqalu fiha illa fi hududi syar'i, tidak boleh dilakukan atau dikatakan atau tidak boleh dilakukan atau diucapkan kecuali fi hududi syar'i, kecuali di dalam batasan-batasan syariat, al-waridi 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika bil ihtimami biha, hendaknya Anda memperhatikannya, wa ma'rifati ma yukammiluha, dan mengetahui atau mengenal ma yukammiluha, yang dapat menyempurnakannya, wa ma yunkisuha, dan yang dapat mengurangi, maksudnya di dalam ibadah, hatta tuaddiha alal wajhi al akmal, sehingga Anda dapat melaksanakan dengan cara yang paling sempurna. Hatta tuaddiha alal wajhi al akmal. Habis pembahasan. Di sini ada pertanyaan yang sering kita dengarkan. Ada orang mengatakan tidak boleh bergerak di dalam sholat itu melebihi 3 kali. Pernah dengar? Nah, benar nggak perkataan tersebut? Tidak boleh di dalam sholat bergerak melebihi 3 kali. Berarti kalau sekali bergerak hitung 1, 2, 3, 4, tidak boleh berarti. Benar nggak ungkapan seperti ini? Benar nggak? Salah? Setelah kita bahas dari hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, jadi yang dapat dijadikan pedoman bukan gerakannya, berapa jumlah gerakannya, tetapi kebutuhannya. Jika dibutuhkan, seperti Rasulullah buka pintu, itu berapa kali bergerak, jalan, buka pintu, itu balik lagi. Anak kira itu lebih dari 3 kali gerakan, tetapi jika dibutuhkan itu dibolehkan, dan tentunya harus ada dalilnya. Tapi kita tutup di sini ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti hadis yang menggendong cucunya. Kita baca sebagai penutup. Insyaallah cukup 8:30. Yang pertama, Nabi SAW menggendong cucunya. Kita sering mendengarkan. Tapi apa dalilnya? Kita akan baca dalilnya. Siapa nama cucunya? Di sini disebutkan menggendong cucunya bernama Umamah binti Abil As. Hadis yang lainnya, ibunya Umamah bernama Zainab, putri sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil menggendong Umamah putri Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah
dan apabila beliau bangkit beliau menggendongnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi yang selanjutnya gerakan Nabi SAW memindahkan orang salat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail wa kuntu usalli ma'ah wa kuntu an yasarih wa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminih. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam, kemudian aku ikut salat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri, salah tempat. Berdiri sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi gerakan seperti ini dibutuhkan, dibolehkan. Ada hajat. Maka tidak mengapa. Jadi ketika orang yang enggak paham, di samping kiri kita pindahkan kanan kalau berdua. Jangan ditempeleng. Dipindahkan saja. Kalau ditempeleng mungkin batal. Terus yang selanjutnya, beliau bergerak maju, seperti yang kita ketahui. Kalau saf di depan kita kosong, maju, batal enggak? Tidak. Kita sudah mengetahuinya. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Yang benar itu sebenarnya Jabir ya. Kalau Jabir, ya setahuannya orang Arab itu nggak bisa menyebutkan e atau e. Mereka cuma adanya a, i, u. Beda sama kita. Ada 5 a, i, u, e, o. Yang benar Jabir. Sababatur li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Sebelum ana cerita, ana ingat teman aneh ketika setoran sama Syekh. Jadi Syekh ini ingin kasih soal yang sulit. Jadi qiraah yang sulit, yang ada nya. Ternyata kita orang Indonesia mudah sekali. Heran dia. Ya, setelah Anda perhatikan, ternyata lisan kita kenapa mudah, seluruh bahasa kita mudah mengucapkannya, melafazkannya. Anda nggak tahu, Anda nggak pernah mengadakan penelitian. Tapi setelah pikir-pikir, ya mungkin karena memang ejaan kita dari kecil, dari SD kita sudah 5 ini, sudah terbiasa a, i, u, e, o, dan percakapan kita sehari-hari sudah seperti itu, makanya mudah. Antum lihat orang Indonesia kalau bicara bahasa Inggris kayak orang Inggris, bicara bahasa Arab kayak orang Arab, bahasa Cina, bahasa Mandarin kayak Mandarin, bahasa Korea kayak orang Korea. Masya Allah, Allah memberikan kelebihan kepada lisannya orang Indonesia. Jadi kita lanjutkan. Fatawaddo'a faltahafa bi izarihi wa qumtu an yasari wa ja'alani an yamini wa ta'akharu faqama an yasari wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Artinya saya menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain dan dia berdiri di sebelah kiri beliau. Ternyata beliau malah maju dan melanjutkan salat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, beliau melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Ini hadis sudah sering juga kita dengarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarih falamma ra'a dhalikal qaum alqauni alahum. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Abu Daud rahimahullah, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Jadi ini termasuk gerakan juga dan tidak membatalkan karena ada hajah, dibutuhkan. Yang kelima tadi sudah, yang Rasulullah SAW dari Aisyah yang membuka pintu. Mungkin cukup. Inilah diantara dalil-dalil yang jika gerakan, jadi tidak harus dihitung berapa gerakannya. Jadi apakah dibutuhkan atau tidak.
Jika gerakannya walaupun banyak jika itu dibutuhkan maka dibolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Hal ladaikum soal? Ada soal silakan, kalau tidak kita tutup. Pas. Bismillah, Ustaz. Afwan, ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apabila sholat jadi makmum, akan tetapi imam membaca surahnya cepat, terlalu cepat Ustaz, dan makmum tersebut belum benar atau hafal bacaannya, apa yang dilakukan makmum tersebut? Apakah sholat makmum itu termasuk tidak sah atau sah? Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ya, permasalahannya bacaan imam hanya cepat kan? Bacaan imam cepat. Ya, tentunya bacaan yang baik adalah yang walaupun cepat masih ada standar cepatnya. Di mana letak standarnya? Ya, makharijul hurufnya, tajwidnya tetap dipakai. Seperti Masya Allah bacaan imam kita Ustaz Sabah Aldi, bagus bacanya Masya Allah. Jadi walaupun cepat tapi hukum-hukum tajwidnya tetap ada, matnya, panjang pendeknya masih bisa dipahami. Maka insya Allah la ba'sa bih, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau cepatnya tidak keruan lagi, seperti kita mau menjelang Ramadan ini, sholat berapa 23 rakaat berapa cuma 7 menit, itu kelewatan. Jadi ya tentunya itu kalau bisa dihindari. Hadza wallahu alam. Jadi tidak mengapa, apalagi jadi makmum. Walaupun berdosa, insya Allah imamnya tanggung jawab. Kita cukupkan karena waktu udah habis. Semoga bermanfaat. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.